sama Z. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar SPS dan Herdik. Kami dari kelompok 18. Untuk saya sendiri adalah Devin Brand Ferrari NRP 2042221051. Kemudian saya Yati Mirasani, NRP 2042221034. Kemudian selanjutnya mengenalkan saya Syatu Zarope, NRP 2042222136. Perkenalkan, saya di Irma Rusdawijaya dengan NRP 2042222143. Saya Akbar Priya Agung Soekarno dengan NRP 2042222105. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Akmal dengan NRP 20422211130. Untuk penjelasan pertama yaitu adalah penjelasan tentang sensor yang kita gunakan. Menurut rekan saya, silahkan. Untuk sensor pertama yang kami gunakan adalah sensor DHT11 yang merupakan sensor suhu serta kelembapan digital yang menggunakan protokol one wire. Sensor ini terdiri dari dua sensor, yaitu ada sensor suhu serta sensor kelembapan. Sensor suhu menggunakan komponen NTC, negatif temperatur coefficient, untuk mengukur suhu udara, sedangkan sensor kelembapan menggunakan komponen resistif untuk mengukur kelembapan udara. Dan yang kedua ada LDR atau juga dikenal sebagai fotoresistor. Adalah komponen elektronik yang responsif terhadap intensitas cahaya. Sifat dasar LDR adalah resistansinya yang berubah seiring dengan perubahan tingkat pencahayaan di sekitarnya. Ketika terkena cahaya, resistansi LDR berkurang, sedangkan ketika dalam kegelapan, resistansinya akan meningkat. LDR bekerja berdasarkan efek fotokonduktif, yang artinya mengubah resistansi berdasarkan jumlah cahaya yang diterima. Partikel-partikel cahaya atau foton yang mengenai LDR dapat mengubah jumlah elektron di dalam bahan semikonduktor LDR serta mengubah sifat konduktivitasnya. Dan yang ketiga ada piranometer. Piranometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari dalam lokasi yang disukai serta kerapatan fluks radiasi matahari. Prinsip kerja dari piranometer sendiri bergantung pada perbedaan pengukuran suhu antara dua permukaan, seperti gelap dan jernih. Radiasi matahari dapat diserap oleh permukaan hitam pada termopile, sedangkan permukaan bening mereproduksinya sehingga lebih sedikit panas yang dapat diserap. Dan yang keempat adalah sensor MG811, merupakan sensor yang dapat mendeteksi konsentrasi gas karbon dioksida CO2 di udara. Sensor MG811 beroperasi berdasarkan prinsip elektrokimia. Pada elektroda sensor terdapat elektroda referensi dan elektroda kerja. Ketika gas CO2 mengenai elektroda kerja, terjadi reaksi elektrokimia yang menghasilkan arus listrik yang sebanding dengan konsentrasi CO2 yang telah mengenai elektroda kerja sebelumnya. Dan sensor kelima yang digunakan adalah sensor LM35 yang merupakan sensor untuk mengukur temperatur dan memberikan keluaran tegangan yang linear terhadap temperatur dalam derajat Celcius. LM35 beroperasi berdasarkan perubahan tegangan keluaran yang sebanding dengan perubahan temperatur. Tegangan keluaran dari LM35 ini naik sekitar 10 mV untuk setiap derajat Celcius kenaikan temperatur. Untuk selanjutnya adalah sensor anemometer. Sensor anemometer ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Dan sensor ini terdiri dari berbagai jenis, dan masing-masing jenis tersebut memiliki prinsip kerja yang berbeda. Dan berikut ini adalah beberapa jenis sensor anemometer. Yang pertama adalah anemometer baling-baling, kedua anemometer piring, ketiga anemometer ultrasonik, dan yang terakhir anemometer hot wire. Untuk selanjutnya yaitu MPX 5010 adalah sensor tekanan silikon monolitik yang dirancang untuk berbagai aplikasi, terutama yang menggunakan microcontroller atau microprosesor dengan input A per D1. Sensor ini menggabungkan teknik micromachining canggih, metalization tipis, dan proses bipolar untuk memberikan sinyal keluaran analog yang akurat dan tinggi yang sebanding dengan tekanan yang diterapkan.
Dan yang terakhir adalah sensor hujan. Sensor hujan ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi hujan. Sensor ini terdiri dari dua bagian, yaitu bantalan penginderaan dan modul sensor. Bantalan penginderaan mencakup satu set jejak tembaga terbuka yang saling bekerja seperti resistor, variabel, atau potensiometer. Di sini resistansi bantalan penginderaan akan diubah berdasarkan jumlah air yang jatuh di permukaannya. Jadi di sini hambatan berbanding terbalik dengan jumlah air. Untuk yang terakhir, wind direction adalah parameter yang mengukur arah datangnya angin di suatu lokasi tertentu. Informasi mengenai arah angin sangat penting dalam pemahaman kondisi meteorologi, terutama dalam konteks ramalan cuaca, penerbangan, navigasi kapal, dan berbagai kegiatan yang dapat dipengaruhi oleh perubahan arah dan kecepatan angin. Wind direction merujuk pada arah dari mana angin bertiup, bukan arah kemana angin bergerak. Misal, angin timur berarti angin bertiup dari timur ke barat. Wind direction diukur dalam derajat mulai dari 0 derajat yang menunjukkan arah utara dan berlanjut searah jarum jam hingga 360 derajat. Berikut terdapat flowchart elektronika digital. Yang pertama yaitu menentukan tema proyek, lalu studi literatur, selanjutnya pemilihan sensor sesuai tema proyek. Lalu saya akan mengambil salah satu contoh sensor yaitu DHT11. Jika no, akan kembali ke studi literatur. Jika yes, akan menentukan kondisi sensor. Lalu setelah menentukan kondisi sensor, akan membuat tabel kebenaran. Lalu tabel kebenaran tadi disederhanakan. Dan yang terakhir, membuat simulasi Proteus dengan gerbang logika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart SPS. Ini yang pertama, dimulai, lalu menentukan tema project, selanjutnya studi literatur, kemudian pemilihan sensor sesuai tema project. Jika sensor tidak sesuai atau no, akan kembali ke studi literatur, dan jika iya, akan mencari persamaan sensor. Lalu memasukkan persamaan pada program. Jika program berhasil dijalankan, lanjut ke filtering. Jika tidak, kembali ke memasukkan persamaan pada program. Lalu yang terakhir, N, selesai. Baik, pada tabel kebenaran tersebut, terdapat 9 sensor yang kita ambil dan memiliki kondisi masing-masing. Untuk sensor DHT11, kita memiliki 3 kondisi, sensor LM35 memiliki 3 kondisi, range sensor memiliki 3 kondisi, TSL2591 memiliki 2 kondisi, anemometer 3 kondisi, tekanan udara 2 kondisi, MG811 2 kondisi, piranometer 2 kondisi, wind direction 2 kondisi. Lalu di output terdapat 4 kondisi yaitu normal, siaga, waspada, dan bahaya. Yang dimana kita menentukan kondisi pada output ini dari setiap input yang diberikan. Kemudian ini ada simulasi dari Proteus sesuai dengan tabel kebenaran yang telah dibuat. Untuk simulasinya sendiri dapat dilihat di slide berikut. Jadi misal nanti di salah satu sensor keadaannya 1 berarti nyala, maka dia akan mempengaruhi hasil yang ada di operannya. Apabila semua sensor menyala, maka di hasil akhir yaitu output akan menunjukkan 1 yang berarti mengindikasikan bahwa tanda tersebut merupakan tanda bahaya. Baik, ini merupakan contoh simulasi apabila kita mencoba untuk input dari setiap sensor di setiap satu kondisi dinyalakan, maka dia akan menunjukkan angka 1. Apabila semua sensor menyala, maka
hasilnya nanti akan bernilai 1. Baik, mungkin untuk selanjutnya simulasi terkait program SPS bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lanjut ke simulasi SPS atau sistem sinyal. Baik, maka terlihat untuk penjelasannya yaitu adalah yang pertama, jika kita di sini kita public partial platform 1 atau di sini kita membuat dari tampilan GUI-nya. Kemudian di sini kita memanggil double atau menghasilkan nilai desimal untuk sensor sinyal, sinyal, hasil filter, filter sinyal LPF-nya, sama filter sinyal LHPF-nya. Terus untuk frekuensi sampling, itu kita menggunakan min atau integer yang artinya mengeluarkan nilai yang bulat. Lalu lanjut ke form 1 di sini, di mana ya tadi yang dibilang adalah untuk tampilan dunia. Selanjutnya ini ada initialize combo box atau yang di dalamnya itu adalah selanjutnya yang di dalamnya itu adalah di mana kita bisa memilih sensor yang akan didisplaykan. Nah, untuk mengambil data persamaan sensornya itu kita tadi setelah melakukan cari persamaan sensornya, kita bisa get data sensor 1 atau DHT, bisa dilihat pivot double atau menghasilkan nilai yang desimal. Integer data length itu langsung dilihat. Terus selanjutnya itu untuk integer, di mana I sama dengan 0, terus I sama dengan panjangnya data, dan I itu double time. Jadi untuk waktunya sendiri ini akan ditampilkan secara desimal atau untuk time sama dengan I. Jadi di persamaan ini untuk mencarinya itu sinyal data I sama dengan persamaan dari sensor tersebut Y mx plus C itu mx dikali dengan I atau waktu. Lalu selanjutnya seperti itu untuk sensor-sensor selanjutnya. Lalu di sini ada session button click atau di mana kita ketika kita sudah memilih, kita bakal memencet OK yang menampilkan si display sinyal dari 9 sinyal tersebut. Lalu di sini ada ketika setelah display sinyal setelah ini bisa lihat di sini untuk menampilkan data persamaan sensor. Terus ketika kita ingin mengubah atau menghasilkan untuk melihat sensor yang lain, kita bisa melakukan di sini ada reset button, nanti bisa dilihat ada reset button pada semua option. Jadi di sini kita bisa memilih kemudian kita mengulang, jadi tanpa kita mengatur untuk menghilangkan atau menutup GUI-nya tersebut. Di sini mengubah value trackbar. Oke, di sini untuk di sini ada frekuensi sinyalnya. Di sini dilihat. Terus di sini menampilkan sinyal pengganggunya, buat noise sinyal. Kemudian ada mode button click yang nantinya bakal memodifikasi hasil dari sinyal persamaan sensor tersebut dengan sinyal pengganggu. Nah, di sini ada menu sinyal nanti menampilkan. Kemudian lanjut di sini ada DFT button yang dimana ketika kita sudah menampilkan sinyal gangguan dengan persamaan sensor tersebut, kita bisa mendFT-kan atau di favorite platform. Di sini ada rumusnya. Lanjut di sini ada codingan untuk low pass filternya. Oke, mungkin itu lanjut saja ke simulasinya. Klik run start. Ya, bisa dilihat di sini kita sinyal sensor ada MG8111 atau di sini untuk mendeteksi gas beracun. Bisa dilihat ini persamaan hasil dari persamaan sensornya. Lalu kita tambahkan frekuensi gangguan. Contoh 30 frekuensi, kemudian amplitudenya 100.
Kemudian kita bisa di sini modifikasi sinyal ini adalah mengambilkan dari persamaan sensor tersebut ditambah oleh sinyal gangguan. Oke, bisa dilihat di sini. Kemudian kita di sini bisa masukkan berapa jumlah data yang kita upload. Dengan 50 atau 70. Load. Nah, nanti akan muncul display DFT, lalu akan masuk seperti ini. Lalu ketika ingin menghasilkan filter setelah di DFT, kita menggunakan di sini kita menggunakan digital filter saja. Nah, jadi anggap Windows size-nya 40, kita masukkan moving average, bisa dilihat akan menghasilkan seperti ini. Dan ini hasil FDFT-nya. Jadi untuk penjelasan ini sendiri, penjelasan untuk yang sinyal DFT ini adalah mempresentasikan sinyal dalam domain frekuensi. Kemudian low pass filter itu menawarkan sinyal dengan frekuensi yang rendah. High pass menghasilkan sinyal yang memiliki frekuensi tinggi atau di atas titik cut off. Kemudian fungsi untuk moving average sendiri untuk menatakan sejumlah nilai dalam suatu tentang waktu tertentu. Nah, jika kita ingin menghasilkan yang lain, memilih sensor lain, kita bisa ngetik reset, maka akan terberulang seperti ini. Mungkin itu sekian dari saya simulasi untuk SPS-nya. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Sekian presentasi dari kelompok 18. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.